Hai semuanya, kalian tahu kan apa itu COVID-19? COVID-19 merupakan salah satu penyakit yang disebabkan oleh virus. COVID-19 melanda seluruh dunia dan menewaskan berjuta jiwa loh. Bahkan COVID-19 juga melanda negara tercinta kita. Oleh karena itu, para pemerintah menghimbau kepada kita untuk menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah guna menjaga daya kesehatan tubuh kita agar tidak mudah terserang oleh COVID-19. Ngomong-ngomong, apa sih kekebalan daya tahan tubuh itu? Yuk, simak video penjelasan kali ini. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai imunitas yang meliputi pengertian, fungsi, dan pengelompokan. Apa sih imunitas itu? Imunitas yang akan kita bahas kali ini adalah imunitas pada makhluk hidup, khususnya pada manusia. Imunitas disebut juga dengan imun atau kekebalan tubuh atau daya tahan tubuh. Jadi, jika kalian mendengar istilah-istilah tersebut, itu artinya sama ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan istilah imunitas. Jadi, apa sih imunitas itu? Imunitas dapat diartikan sebagai resistensi atau perlindungan diri dari penyakit yang disebabkan oleh patogen. Sistem dalam tubuh yang terlibat dalam imunitas disebut sistem imun. Sistem imun juga dapat diartikan sebagai suatu sistem pertahanan dalam tubuh berupa sel atau jaringan yang digunakan untuk melindungi tubuh dari infeksi penyakit oleh patogen. Nah, sekarang sudah jelas kan apa itu imunitas? Tapi tunggu, patogen itu apa sih? Patogen adalah agen penginfeksi yang dapat menyebabkan penyakit. Patogen dapat berupa virus, bakteri, protista, jamur, dan agen penginfeksi lainnya. Selanjutnya, jika agen-agen tersebut masuk ke dalam tubuh, maka agen-agen tersebut disebut antigen. Antigen adalah molekul asing yang dapat dikenali oleh sistem imun. Kemudian, sistem imun akan membentuk antibodi untuk melawan antigen tersebut. Antibodi adalah protein spesifik yang dihasilkan sistem imun untuk melawan antigen. Nah, sekarang sudah jelas kan apa itu patogen, antigen, dan antibodi. Sekarang kita akan lanjut ke pembahasan yang kedua, yakni mengenai fungsi sistem imun. Sama halnya seperti pasukan tentara yang berfungsi untuk menjaga kedaulatan negara dari berbagai ancaman, begitu pula dengan imunitas. Imunitas berfungsi untuk menjaga sel-sel inang dari infeksi patogen yang bisa menyebabkan kerusakan bahkan kematian. Nah, sel inang yang dimaksud adalah sel yang diserang oleh patogen. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengelompokan imunitas. Berdasarkan cara mempertahankan diri, imunitas dibedakan menjadi imunitas bawaan dan imunitas adaptif. Yuk kita bahas satu persatu. Imunitas bawaan dapat merespon patogen dengan cepat dan aktif setelah terjadi infeksi yang disebabkan oleh patogen. Baik itu patogen yang pernah dijumpai sebelumnya ataupun patogen baru. Sehingga disebut juga dengan imunitas non-spesifik. Kenapa non-spesifik? Karena tidak ditunjuk untuk melawan antigen tertentu, tetapi dapat memberikan respon langsung terhadap berbagai antigen. Contohnya, kulit kita melindungi tubuh dari berbagai macam patogen. Nah, kemudian imunitas bawaan dikelompokkan lagi menjadi dua, yakni pertahanan penghalang dan pertahanan internal. Pertahanan penghalang atau pertahanan eksternal merupakan pertahanan terluar atau pertahanan pertama terhadap patogen, yakni seperti kulit, membran mukosa, dan sekresi. Jika patogen berhasil masuk melewati pertahanan penghalang, maka selanjutnya patogen akan berhadapan dengan pertahanan internal atau pertahanan kedua, yang terdiri dari sel-sel fagositik, protein antimikroba, inflamasi, dan sel pembunuh alami.
Lalu apa sih acquired immunity atau imunitas adaptif? Imunitas adaptif adalah mekanisme pertahanan tubuh berupa perlawanan terhadap antigen tertentu, sehingga disebut juga sebagai imunitas spesifik. Imunitas adaptif mampu mengenali dan mengingat antigen yang pernah menyerang dirinya, sehingga jika antigen yang sama masuk ke dalam tubuh untuk kedua kalinya, maka antigen tersebut lebih mudah untuk dihancurkan. Kemudian, imunitas adaptif ini dikelompokkan lagi menjadi dua, yakni respon humoral dan respon di perantai sel. Respon imunitas humoral adalah respon imunitas tubuh yang mensekresikan antibodi dan bersirkulasi di dalam darah atau limfe. Dinamakan respon humoral karena darah dan limfe disebut juga sebagai humor tubuh, di mana humor adalah bahasa Latin yang artinya cair. Secara sederhana, respon humoral dapat digambarkan sebagai berikut. Awalnya, sel akan menghancurkan antigen tertentu yang menyerang tubuh untuk pertama kalinya. Hal tersebut dapat merangsang beberapa sel untuk mengenali dan mengingat antigen tersebut. Dan pada akhirnya akan mensekresikan antibodi jika patogen yang sama datang menyerang untuk kedua kalinya. Kemudian, antibodi tersebut akan bersirkulasi di dalam darah atau limfe dan menyerangnya tanpa proses pengenalan terlebih dahulu. Sedangkan respon diperantai oleh sel adalah respon imunitas tubuh yang melibatkan sel-sel T sitokoksis yang dapat mengenali dan menghancurkan patogen yang merugikan. Secara sederhana, sistem mekanisme pemerannya hampir sama dengan sistem respon humoral. Namun yang membedakannya adalah aktifnya sel T sitokoksis yang dapat melawan patogen dengan cara menghancurkan sel-sel yang terinfeksi oleh patogen tersebut. Nah, sudah ada gambaran kan mengenai imunitas atau kekebalan tubuh? Jadi sekarang sudah tahu kan mengenai pengertian, fungsi, dan pengelompokan imunitas. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua.